Lu bikin lagi lah kata dia. Ah lama. Bisa dibuka nggak? 10M gitu. Lo dulu bikin film. Dulu ada menang beberapa festival. Gue kenal Ferry tuh gara-gara short film ya. Ada yang 2 menit, ada. Itu Terakhir tapi short ada, banget ya, short 3 menit ya. film. Gimana cara bisa menontonnya? Ada di YouTube. Ada di YouTube. Mungkin Mas Yandi bisa lihat 10 film pendek terbaik YouTube. Kayaknya ada deh nama aku. Kayaknya ya, nggak tahu kalau sekarang udah beda ya. Yang mana Fer? Yang bisa diakses namanya, aduh. Yang ini Resepsi. yang nikah resepsi. Iya. Oh, ya iya itu juga Aduh, nonton. jangan Mas. Resepsi. Aku lebih senang flexing artikel itunya insert daripada filmnya. Yoska. Oh, oke. Ada. Oh, oke. Loh, apa yang keluar Mas? Ini ada ternyata di uploadnya di channelnya Mas Ferry sendiri. Ada Iya. Saus Kopi, Paranoid ya. Nah ini aku Yoska, ini ada Yoska. Joska mah nggak film, itu mah lebih sketsa. Itu lebih Oh. sketch ya. Nah ini Mas, mau nonton nggak? Tapi Mau dong. 3 menit, ya nggak apa-apa lah ya. Ntar kita ini aja. Nanti kan, kok belum mulai. tonton di mau sekarang. Cepet kok. Ayo. 2 menit. Tapi gue juga mau dong, gue mau pamer short film gue ke Mas Yandi. Oh iya boleh. yang boleh. dikerjain Malaka yang pulang. Terus malah jadi pitching. Jadi pitching. Aja Iya, lagi. boleh. Kapan lagi? Ini akad. Apa? Resepsi. Oh terakhir si Baga sih yang komentar. Kak Mas. Ini kapan ya? 2000 berapa ya, Fer? Awal-awal ngonten 2021, terus waktu itu kan lagi nongkrong aja Mas Anca kan. Mas Anca ini inilah dulu komedian ya di malam minggu. Malam minggu Betul, ya. Rumah deket, yang sama-sama ngubar dulu nge-grab kan. Nongkrong lagi di rumah rokokan. Ngapain enak kabar? Bikin film lah kita malam ini. Orang gila gitu. Ya udah nih aku lagi nulis skripnya. Terus gak ada kru. Jadi aku semua tuh. Nge-shoot sendiri, ngedit Iya, sendiri. ngedit sendiri, nge-shoot sendiri. Soundnya Sendiri juga. nge-boom apa clip on waktu itu? Handphone. Oh, handphone yang di meja mereka. Iya. Gokil. Ini udah bener-bener. Ini pemeran kita butuh 2 orang. Terus istriku ke bawah. Yang main film yuk. Gua bilang. Gitu istrimu. Iya. Bagus lagi actingnya. Gagal. Thank you. Tapi pas ngeliat film Mas, dulu tuh udah aku kubur lah karena pengen jadi filmmaker, terus bener-bener kayaknya repot deh gitu. Terus pas ngeliat nonton semua film Mas Yandi, kayak aku dan istriku tuh nggak pernah skip kan. Termasuk kemarin diundang sama Rizky juga waktu nonton sore gitu. Iya, ada Gitu. Ferry. Oh. Dan kitanya kayak, wih ini bagus banget istriku, apalagi di scene di part sequence terakhir tuh, itu tuh kayak dia sampai berair mata gitu, ih bagus banget gitu. Aduh, Jadi kayak syukurlah. dan waktu di Jatuh Cinta seperti film-film, terus lihat di Jatuh Cinta seperti film-film, istriku tuh bilang, ini kan tipikal dialog yang kamu sukai kan, kata dia. Kenapa sih nggak buat lagi gitu? Iya lagi, baru kali ini aku ngerasa kayak ini kalau gue jago bisa nih gitu. Kalau gue jago gitu lah. Kayaknya bakal gini-gini deh gitu. Bener banget sih Mas, ini beneran karena saya tuh ngajar di IKJ 12 tahun. Ini tuh tipikal short yang ku jadikan tugas buat meet. Oh iya. Jadi saya tuh kalau ngajar dulu di IKJ, saya bilang ini adalah kelas yang absennya boleh nitip ya. Nitip ke saya juga boleh, saya absenin di sini. Gitu beneran. Yang penting kamu UTS-nya sama UAS-nya kumpulin. Tuh, kamu kumpulin, kamu nge-shoot, ngerekam temanmu sholat juga kamu kasih judul, kumpulin, saya kasih B. Oh. Enak banget dosen. Iya segitu. Tapi saya akan ngajar kelas gitu, ngajar materi. Ini kode di antara kita aja ya, saya bilang mahasiswa. Kalau saya kasih B berarti sebenarnya nggak lulus. Kalau A berarti lulus menurut apa yang kuajarkan, ter-apply, dan kan kelasnya itu mereka kalau nulis di mentoring kan, ditemenin gitu, ter-apply enggak. Tugasku tuh kalau meet tuh bilangnya kalian boleh pilih orang cerai atau orang mau putus. Pemainnya 2 orang, nggak boleh pakai scoring. 1 scene.
kan mereka semester 6. Saya bilang sama mereka, teman-teman ini mahasiswi udah pada mau lulus, jangan sampai udah 3 tahun sekolah di sini, sekolah film, ternyata disuruh bikin satu scene 2 orang ngobrol, nggak bisa hidup. Kebanyakan konsep nggak, hadapin dulu aja scene real 2 orang ngobrol, setnya di mana pilih tuh, nggak usah kebanyakan ini, hadapi manusia tuh bercerita bisa nggak, karena itu tes yang ku tembakan ke diriku sendiri setelah lulus. Belum dapat layar lebar tuh muncul pertanyaan itu, akhirnya bikin film pendek 2 orang ngobrol panjang gitu, nggak keterima di festival mana-mana. Tapi dari situ teruji bahwa lulus 2012, 2014-15 tuh baru lihat kayak gila, kan selama lulus saya nilainya termasuk yang paling tinggi. Terus TA-nya kan menang FFI, tayang di festival-festival kecil di Jepang, di Prancis. Itu yang One An. Jadi ada perasaan saya siap menghadapi industri gitu. Tapi pas bikin film pendek itu yang orang ngobrol, tiba-tiba ngeh bahwa gila ya, gua merasa ngerti banget bikin film tapi disuruh ngadepin 2 orang ngobrolnya nggak bisa. Akhirnya di crystallize jadi kurikulum, suruh bikin persis kayak tadi, bagaimana bikin tari. Dan itu tuh tadi menurutku, ini bukan karena kita rekaman, tapi salah satu short terbaik tentang tema itu sih. Maksudnya bermain dengan 2 orang ngobrol gitu, kayak punya semua potensinya. Seandainya skrip itu di reading lebih panjang gitu, tanpa bermaksud mengkritik yang main. Misalkan skrip itu diberikan kayak ke pemain kayak Ringo atau gitu, suruh reading yang panjang, ngobrol, mereka akan adjust kalimatnya, timingnya apa gitu. Itu tuh tinggal gimana nyiapinnya aja gitu. Dan banyak sekali kutemukan 12 tahun ngajar, banyak sekali mahasiswa yang berusaha bermain dengan punchline kayak gini. Ternyata bukan. Tapi gagal karena kita bisa sense itu dari awal. Dan untuk membuat dia tidak terlihat, penuturnya tuh harus sampai di state hatinya, ini bukan tentang saya, ini tentang mereka. Dan itu kebesaran hati director sih. Dan Mas Ferry punya bikin tadi. Jadi kayak thank you loh Mas. Bikin film ya kita. Ayo. Kita tuh punya director yang bagus banget, namanya Mas Raffi. Yang bikin 20 Step of May. Beliau tuh punya pekerjaan utama, terus bikin film cuma 5 tahun sekali. Itu pun kalau dapat ide. 5 tahun sekali. Dan kayak kalau bikin tuh kayak bagus banget. Karena punya kemewahan. Kadang-kadang kan kayak saya, ya tahun depan harus bikin lagi kan, anak masuk SD segala macam. Gitu ya? Iya, ada juga kehidupan itu gitu. Tapi buat teman-teman yang punya momen buat ketenangan, pelan-pelan nyusun, nyiapin, jangan-jangan bisa ngasilin film-film yang kayak Mas Raffi lakukan. Mungkin Mas Ferry mau pelan-pelan. Aku mau menikmati karya dan isi kepala Mas Yandi dulu. Wah. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa seorang Yandi Lauren itu selalu berhasil membuat film-film yang di luar stereotip film Indonesia ya, Ki. Satu, kedua, kenapa bisa ada investor yang percaya gitu. Misalnya kan itu bikin itu artnya something, bisnisnya the other biz ya. Bener. Kan? Itu tuh kan bisa sinkron, dan kebetulan view-nya bukan kebetulan, maksudnya view-nya pun juga tinggi, minatnya tinggi, dan itu kayak set the bar buat film-film Indonesia ke level selanjutnya gitu. Itu apa sih yang sebenarnya Mas pikirkan, dan ide dari mana yang muncul segala macam sampai ngebuat kayak Jatuh Cinta seperti film dan karya terakhir itu? Kalau cerita, saya tuh menemukan kalau saya kenal temanya, maksudnya kenal tuh benar-benar paham. Ternyata saya consider minimal buat diriku sendiri punya kepekaan buat nyeritain. Contoh gampangnya buat paham, misalnya kayaknya kalau mau dengar gimana rasanya jadi double minority, kayaknya saya bisa ceritainnya cukup sensitif tuh, hal-hal yang nggak ketahuan kan. Nah sama dalam hidup itu ada tema-tema atau ada kejadian-kejadian yang karena kita ngalamin sendiri, atau kita nggak pernah ngalamin hal-hal begitu. Misalkan dulu pernah bikin Yang Hilang Dalam Cinta tentang toxic relationship, nggak pernah ngalamin, puji Tuhan, tapi punya temen yang curhat gede banget, lama banget, dan mulai bingung kayak dia kok nggak bisa keluar ya, putusin aja, tapi kok nggak bisa. Dia baru menemukan bahwa ternyata dia telah kehilangan dirinya sendiri gitu dalam hubungan tuh, karena dia terus dihancurkan karakternya, ada titik dia hilang dirinya, nggak bisa ngambil keputusan. Kayaknya kalau dia mutusin pacarnya yang toksik itu, dia juga kehilangan dirinya sendiri. Bikinlah Yang Hilang Dalam Cinta, seorang perempuan di abuse setengah mati, tiba-tiba invisible, nggak kelihatan.
dan cerita jalan karena nemenin teman ini sampai dia bisa benar-benar putus dan move on gitu. Jadi ya berangkatnya selalu dari kayak gitu aja. Yang mengejutkan sebenarnya pas bikin sore itu dari Just Enough sih sebenarnya udah berasa kok ada investor yang mau. Bener sih Mas. Saya tuh mikir kalau udah bikin Just Enough tuh film hitam putih, saya tuh saya udah menyusun strategi pitching kayak Pak Bu Just Enough hitam putih aja balik modal loh Pak. Ini berwarna. Ada warnanya. Ada. Golden hour lagi ya. Golden hour. Golden Sore-sore. hour. Iya. Golden hour di salju lagi. Kurang sinematik apa ini? Bener. Gitu. Ini IP-nya dulu rame di YouTube. Iya. Romance kesukaan anak muda gini. Tapi 3 negara Yan. Iya betul. Mahal gitu. Kenapa kamu nggak bikin lagi aja yang kira-kira penontonnya 600.000? Itu kan udah pasti. Saya nggak lihat lagi angle pemikiran bisnis kayak gitu. Susah gitu. Ya jalanin nyari investor sore tuh 2,5 tahun sama Mbak Mita. 2,5 tahun tuh baru nyari investornya aja. Nyari doang tuh ditolak luar biasa setengah mati. Padahal udah punya jatuh cinta seperti film-film. Udah punya 1 kakak, udah punya Astaga. keluarga cemara. Kenapa nggak datang ke Humas dari 2,5 tahun? Ada momen-momen ya, saya tuh pulang, saya izin sama istri saya ke mall aja, mall depan rumah gitu. Kenapa? Nggak siap pulang, saya buka pintu kan, anak tuh selalu papa. Energinya kan harus match gitu. Aduh saya nggak siap deh. Udah makan donat, nonton anime sampai malam, sampai tutup, terus baru pulang. Ada Untuk momen restore energi lagi. Iya, karena nggak siap ngadepin anak gitu, dan merasa bersalah dengan itu. Semoga nggak sering terjadi. Down karena mulai self doubt kayak apa saya terlalu ambisius ya. Gitu mau bikin project sore budgetnya gede 3 negara time travel ini karena udah dikit time lu pula komentar-komentar kayak emang penonton bisa mau ya nonton film kayak gini, ini terlalu complicated, nggak mau yang lebih simple aja. Tapi ceritanya begitu gimana gitu, kosong sampai dan karena saya merantau dari Makassar, Mita keluarganya dari Bengkulu, jadi kita berdua PH ini cuma 2 orang kan isinya. Jadi kita berdua itu tidak punya network di Jakarta sama sekali. Maksudnya nggak punya kenalan siapa yang kira-kira berduit gitu. Jadi yang kita lakukan adalah saya bahkan mengontak semua nama yang ada di HP saya yang mungkin bisa saya temuin buat nanya gitu. Saya main basket waktu itu ketemu Mbak Asri Welas. Mas Andi lagi sibuk apa? Nyari investor Mbak. Masa Mas Andi gak ada yang mau gitu? Iya Mbak, saya juga mikirnya gampang Mbak, ternyata gak ada yang mau Mbak. Ya coba aku dibantu nyariin. Makanya kalau nonton sore ada Asri Welas, associate producer. Ya aku bantuin. Lagi mandi gitu terus kepikiran, kenapa nggak nanya Mbak Maya Hasan? Keinget pernah kerja bareng keluar dan ada malunya kan, kayak sungkan gitu. Halo Mbak Maya gitu. Kenapa Yan? Aman-aman semua anak apa? Mbak ada pertanyaan yang saya takut kalau saya nggak nanya, di ranjang kematian saya nyesel nggak pernah nanya. Apa ini? Gede banget. Mbak aku tuh lagi merintis film di PH ku sendiri, investment sendiri. Kemana ya saya Mbak ya nyarinya? Oh yaudah main ke kantor dulu aja. Dibaca terus baru Dede mulai coba nyari siapa gitu. Udah jadi ketemu salah satu investor pertama sore. Bener-bener gerilya serabutan gitu, nyari. Tapi apa yang jadi drive-nya Mas Andi untuk kayak film ini, cerita ini harus dihidupkan lewat layar lebar sore gitu. Bukan saya sore sampai sudah ada waktu sudah itu ada di series kan ya. Bener. Tapi motivasinya tuh sampai yang aku rasa Mas Andi bukan tipe orang yang betul. Jadi waktu itu bikin sore pertama, sore di web series adalah cerita romance pertama saya. Jadi dari lulus tuh taunya kayaknya saya punya sensitivitasnya di cerita keluarga deh. Makanya bikin film pertamanya Keluarga Cemara. Nah, waktu mau bikin romance itu belum nikah kan, terus ada rasa nggak mau so tahu. Belajar di sekolah film dulunya gitu, kayak kamu nih mendedikasikan hidupmu 4 tahun buat belajar bikin film. Ketika kamu bahas topik yang lain, kamu perlu bantuan expert, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mendalami topik itu. Jadi kalau mau bicara romance, jangan sampai filmnya menggurui, tapi minimal kamu pahami apa itu relationship, apa itu marriage, apa itu segala macam. Baca buku, ngerti, dapat idenya tentang acceptance segala macam. Ya udah, ceritanya sih tetap bersenang-senang, bikin time travel segala macam. Selesai, habis itu 2016 syutingnya, 2019 nikah sama istriku. 6 tahun jalan pernikahan, 3-4 tahun waktu itu. Tiba-tiba mulai ngerasain apa yang dulu saya bicarakan di sore web series. Benar-benar ngalamin.
oh kenapa pernikahan itu indah, kenapa pernikahan itu, Tidak indah. kenapa itu begitu. Iya benar, Iya. ngalamin semuanya, baru deh ada rasa kayaknya pengen nyeritain pengalaman ini gitu, diekspresikan kembali. Dan waktu itu mikir kenapa nggak bikin Sore jadi film ya, kayaknya itu adalah media yang apa ya, itu adalah dunia cerita yang kalau saya angkat sekali lagi kayaknya tepat buat nyeritain premis ini gitu. Jadi ya, ayo bikin Sore. Nah tapi kenapa nggak ke sponsor yang sebelumnya mas? Di seriesnya Sore. Betul, sempat ke sana. Oh nggak mau mereka? Ada pergantian visi Oh. dari brand, jadi Nyesel nggak setelah itu? Tropicana Slim Oh adalah dia masih sebut ya. Oke. Tropicana Slim adalah salah satu brand, ini beneran bukan karena saya di endorse, ada salah satu brand yang mengubah hidupku dan membuatku punya belief kalau kita percaya sama ceritanya dan visinya aja, kita pasti ketemu jalannya. Jadi mereka lah orang, secara teknis brand ini adalah brand pertama yang ku buat soft sell iklannya. Jadi Sore itu dulu syuting dulu 8 episode kan. Selesai dijodohin sama teman ke Tropicana Slim, mereka lihat suka selaras sama visi brandnya. Baru mereka bilang, "Mas boleh nggak bikinin episode 9 biar ada product placementnya. Tapi produk kita jangan jadi hero konfliknya ya. Jangan, dan harus muncul sebagai hal yang natural, jadi lifestyle aja. Jadi jangan Iya, enak banget ya. gitu briefnya. Oh. Terus wardrobe pemainnya please nggak usah kuning kayak brand kita di zaman itu tuh. Wih enak banget tuh. Kita tuh mau tampil sebagai bagian dari kehidupannya aja, nggak pengen jadi hero-nya. Wow. Oh iya, Oke. di zaman sekarang pun lighting masih harus nyamain warna brand mas. Yes, masih. Makanya habis itu selesai, nah jalur kerja sama Tropicana aku jadikan prototype cara bekerja kalau bikin yang brand. Karena akhirnya kan habis itu banyak brand datang. Habis web series itu sebulan ada 4 mau bikin web series, Dek masuk. Oh itu lagi era-era web series Era juga web ya. series. Aneh banget. Terus saya bilang, Mas Mbak kan ke agensinya, ke brandnya, Mas Mbak kan datang karena lihat Sore. Kalau mau mengulang kesuksesannya Sore, cara kerjanya itu waktu itu begini. Ceritanya biarin saya yang bikin. Yang penting saya tidak against visi produknya terus segala macam. Jangan hard sell, pilotnya apa, syuting jangan disupervisi. Jangan, maaf nih, jangan ada agensi di set, jangan ada klien di set. Kecuali mau ada product placement, ya udah jagain aja biar tampilnya benar. Tapi selebihnya kasih call-nya ke saya. Editing musik beneran ikut. Mau ya. 2 tahun nganggur saya. Tentu saja tidak mau. Dan saya paham kenapa tidak mau. Ngedit wedding saya habis itu. Serius? Ngedit wedding. Ngerti saya urutan tepai itu Sanchiko, Ichiko orang. Oh, ada fase itu juga Setelah sore. itu Setelah mereka sore balik. balik lagi. Saya juga pernah kerja wedding mas. waktu Iya itu. kan, Tapi saya waktu udah melangkah nggak pernah balik lagi ke wedding. Ini balik. Betul. Karena pas jalan tidak mau pakai cara saya. Oke, ngedit wedding 2 Padahal tahun. ada segitu Sore. banyak offer ya. Ada Sore, iya. Udah menang Piala Citra, udah apa. Jadi saya itu punya pengalaman ngopret kamera Wow. di acara ulang tahun 17 tahunnya anak orang yang tajir banget, terus butuh tim wedding buat dokumentasin itu. Jadi mereka joget-joget, saya ngerekam gitu, terus ada yang kayak, kok Yandi ya? Ya udah gitu. Iya, terus silakan lanjut aja. Masih jalan gitu. Itu gokil juga ya. Yang Oh. bikin wedding videonya ya di Lorenz. Iya makanya. 2 tahun baru ada yang nge-approach kayak di sini nyebut brand nggak apa-apa. Nggak jangan? apa-apa, nggak apa-apa. Ini salah satu BOD-nya Toyota, suka banget sama Sore mas. Jadi mau bikin web series, terus terserah Mas Yandi. Wah gitu. Udah singkat cerita mau bikin, dan itu asam lambung Lahirlah pertama ini. saya dalam hidup. Karena begitu semua deal boleh seperti yang ku mau, tiba-tiba ada rasa gini nih. Kalau sampai proyek ini jelek, mau nyalain siapa lu Yan? Iya. Kan resiko bikin bagus jelek kan 50-50 ya selamanya ya. Kita nggak peka lah, kita nggak apa. Bener juga. Ternyata kalimat Uncle Ben tuh, Spider-Man, with a great power Comes great itu bener kayak setelah kebebasan yang sebesar itu, tanggung jawabnya mengerikan sekali ya. Semuanya di tanganmu sendiri. Bentar, Karena ini berasa yang- kalau sampai yang nggak ini bagus bukan? tuh, saya akan bilang, lah 2 tahun kemarin saya tolak-tolakin setiap bulan 4 brand, bodoh banget dong. Maksudnya ternyata kamu nggak sebaik itu Yan. Tahu gitu terima aja hidup gitu, menikmati semua itu. Syukurnya berhasil. Syukurnya Itu lumayan berhasil. juga tuh. Iya, ternyata.
Aku nonton Mengakhiri juga, cinta ya. dalam 3 Mengakhiri episode. cinta dalam 3 episode ya. Iya. Nah, Bagus banget. kenapa waktu itu Humans akhirnya naruh trust juga ke Sore terus masuk juga gitu. Sebenarnya balik ke Pertimbangannya. sebenarnya kalau misalnya ngomongin Mas Yandi tuh kita udah kenal dari aku udah kenal dari zaman Sore ya. Sore Web series. Tropicana Web series, ya, sorenya Tropicana Slim. Dan tadi aku juga cerita ke Mas Yandi, jadi filmmaker juga. Sebenarnya gue mimpi juga dari gue SMP tuh gue mimpi jadi filmmaker gitu. Tapi tidak direstui semesta kayaknya. Jadi gue kayak menempuh jalur lain gitu. Terus sebenarnya pas gue tuh langsung kayak nih sekarang gue punya Humans dan kayaknya ngerasa Humans ini harus kawin sama Yandy Lawrence. Itu pas nonton Jezebel, Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Karena gue ngerasa tadi kan kita ngomongin ya scene di mana 2 orang ngobrol. Itu ada satu scene di Jezebel yang Nirina sama Ringo ngobrol kayak di tempat Minum teh duduk gitu. tempat minum teh ya kayak tempat chat time gitu loh. Itu ngobrol kayaknya 10 menit ada gitu. Gue Iya. gak tahu berapa lama. 12. Pokoknya 12 menit. Iya. Itu cuma satu scene ngobrol doang. Terus gue beneran gak sadar gue dengerin mereka berdua ngobrol gitu. Dan menurut gue bisa ngebuat scene 12 menit ngobrol di bioskop cuma 2 orang doang. Itu kelihatannya gampang tapi susah banget sih kayaknya. Betul. Dan mereka Dan- aktor yang luar biasa sih. Iya, itu gue kayak ngerasa gue tuh selalu ngelihat Mas Yandi tuh apa ya? Bahasa gue tuh storyteller of the ordinary. Wah, amin, amin. Jadi lo bisa menceritakan hal yang biasa aja, konflik antara si Ringo sama mantannya gitu kan. Terus 12 menit gitu. Dan orang nonton dan orang appreciate tuh luar biasa sih. Itu nggak semua orang bisa gitu. Jadi sejak itu gue bikin semacam pact sama diri sendiri. Harus Harus project. ngedukung karyanya Yandi satu hari nanti gitu. Di project apapun gue believe lah. Wah, terima Dan terus kasih. kemudian Sore datang. Yo. Gitu udah kayak wow gitu sih. Dan gokil sih kalau ngeliat di sosmed Humans, maksudnya apa yang bisa kawin gitu. Orang tuh testimoninya bisa sampai, ya aku udah nonton film berapa kali di bioskop, sekarang dia ngerasa film itu nemenin lewat aroma gitu, kayak Oh, bisa ada personal muncul. banget efeknya gitu ke orang. Dan Sore ini parfum susah banget loh sekarang dapetin Fer. Kenapa? Karena laku banget deh. Karena kita di awal tuh kita prepare buat 2-3 bulan ke depan stoknya. Udah 1 jam pertama kita rilis tuh habis stoknya. Terus kemarin kita prepare lagi buat sebulan, beberapa jam habis lagi. Jadi kita kayak good problem lah saat ini. Good problemnya nggak pernah bisa nyetok dengan cukup gitu. Seneng banget sih, filmnya tuh kayak dimilikin orang tuh segitunya. Kita kemarin terakhir promo ke Bali ya, ada yang nonton 17 kali Oh, 17 kali. di 30 hari penayangan, berarti 2 hari sekali lebih. Terus gimana Mas menghadapi trivia dan Teori-teorinya, teori seperti itu? Ada yang sampai kemarin si depan ya kalau nggak salah si Panji yang ngebuat ini anak kan penggemar MCU banget kan. Jadi kayak dia bikin multiverse gitu lah. Sore Cinematic Universe. Iya, kayak gitu. Cool. Terus Mas Andi juga komen di situ. Ada tahu nggak sih? Ingat nggak sih Mas Instagram? Iya, lihat. Nah, itu Mas gimana sih rasanya gitu? Feel yang dirasain ngelihat karyanya tuh dibicarain. Ini too deep gak sih? Gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu atau kalian kurang deep deh? Masuk lagi deh. Gitu. Gimana? Perasaan yang muncul seneng banget beneran, dan ngerasa filmnya dibawa pulang selama itu ya. Kan nulis gitu, upload tuh effort ya. Iya. Berarti rasa memiliki filmnya segede itu. Seneng banget sih. Analoginya tuh ya Mas, kayak waktu nyari investor 2,5 tahun itu, rasanya tuh kayak ditodong dan ditanyain ini emang ada yang nonton. Rasanya itu kayak ada stage gede banget, ketutup tirai raksasa. Emang ada yang mau nonton di balik tirai itu, ini gitu, di balik layar. Saya dan Mita juga bukan tipe filmmaker yang ada kok Mas, lihat ini jumlah, nggak bisa gitu. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu kan, nggak mau over promise ke investor. Nggak tahu. Dan begitu udah tayang, tirainya dibuka, 3 juta orang ternyata dari tadi nungguin film ini selesai gitu. Jadi kayak di antara saya, Mita, Sheila Dion dan penonton tuh ada layar gede banget. Kita nggak saling kenal, nggak saling tahu. Yang menghubungkan kita tuh cuma trust aja kan. Saya percaya akan ada yang nonton, nggak tahu berapa.
mereka juga percaya kita mau ke bioskop, ngeluangin waktunya, ngeluangin duitnya buat nonton sore. Itu kan trust gede banget. Dan bahwa ternyata itu 3 juta orang tuh gitu, rasanya kayak kita gak saling kenal tapi kita kok saling percaya lewat layar gitu. Itu gede banget sih. Lewat cerita ya. Tapi bener sih, Mita sama Mas Yandi itu menurut aku pertama kali nangis karena tim aku dan tim Humans itu kita 5 orang pertama kali nangis karena sore. Itu bukan nonton filmnya, tapi Mbak Mita datang ke kantor, dia bawa draft, dia ceritain ke kita tentang sore. Dia ceritain sampai selesai, terus kita semua sesenggukan. Mbak Mita bilang, kalau kalian ngerasa produk kalian bisa kawin sama filmnya, sama cerita yang kita punya, ayo kita lakuin ini sama-sama. Jadi kayak itu belum syuting tuh waktu itu. Itu lagi syuting. Lagi tengah-tengah syuting. Kayaknya setelah itu Mbak Mita berangkat ke mana ya? Ke inilah. Finland. Ke Finland kayaknya. Oh, berarti yang Kroasia udah, tinggal Finlandnya sila. Iya. Jadi emang itu menurut aku cara yang magis sekali untuk ngajak orang kerja sama ya. Bukan ngomongin tentang omset, potensi, janjiin apa cerita gitu. aja. Tapi lo harus cinta dulu sama ceritanya gitu. Believe dulu sama ceritanya. Dan itu yang banyak hilang sih. Aku Apa cuma menebak-nebak dan cuma mencoba menebak ya Mas. Cuma mungkin penasaran aku. Seberapa besar film Jomblo dalam menginspirasi Mas Yandi dan berkarya gitu? Jomblo. Iya. Jomblo. Tebakanku dia banyak sekali film menginspirasi tapi subkon gitu. Enggak kayak karena menurutku aku tuh udah lama banget gak nonton film kayak Jomblo. Iya maksudku enggak imitate atau apa ya. Yang punya kekuatan dialog sebesar itu di Indonesia gitu. Setelah Jatuh Cinta Seperti Film-film gitu. Apalagi pemerannya sama kan, Ringgo Agus Rahman. Dan waktu aku ngeliat ini faktor Ringgonya atau faktor skripnya, kenapa bisa sekuat ini gitu. Dari Mas komentarin juga waktu Mas ngomong ini kalau Ringgo yang main, aku tuh langsung iya, ini skrip based on aku nonton film itu dan nonton film-filmnya dia kan. Ringgo tuh soalnya bergerak, dan Nirina ya, mereka tuh bergerak selalu gini nih kalau ngedeliver line dan adegan, gimana ini wajar. Jadi bukan gimana aku dengan skill actingku achieve certain dramatic level yang didesain oleh penutur, tapi gimana ini wajar. Ringgo bahkan bilang, gue menemukan diri gue lebih suka bikin film dari acting. Bukan dia mau jadi filmmaker, tapi dia tahu banget acting itu adalah bagian dari filmmaking. Jadi gimana ketika dia berakting tuh dia masuk ke dalam satu sistem untuk sama-sama tuh make believe. Itu mendorong intuisi mereka berdua, dan banyak aktor Indonesia lain seperti itu menurutku mau bikin ini wajar. Dan untuk bikin itu wajar kan yang dikorbankan kadang-kadang ego kan. Iya. Gitu. Karena kamu tuh punya banyak skill acting, tapi kadang-kadang untuk achieve wajar, ya semua skillnya terlihat tidak nampak, sangat subtle gitu. Itu kebesaran hati yang di dadanya tuh yang ada adalah mau bikin film bagus, bukan aku mau terlihat berakting bagus. Tapi berhasil, justru itu yang kuat banget kan. Sama Dionnya juga, di Dion ternyata juga berhasil gitu kan. Dan ngerasain bahwa ya kayak natural dialog aja gitu. Nah salah satu yang paling keras sih kerasa ya di Mas, ini aku sebagai penonton film ya Mas, yang paling kerasa dan bahkan belum bisa, dan bahkan di Korea pun belum sampai kayak gitu. Ketika menggunakan menggunakan orang asing, itu nggak terdengar clean sama sekali. Ya jangan bandinginnya sama Squid Game. Itu mengejutkan memang. Tapi di hampir di setiap film Gi, kalau lu lihat misalnya itu orang bule di Gangnam diambil gitu. Dia masalah film. itu sulit karena kan sematik kan, problem sematik, problem tata bahasa, problem kayak gimana ekspresi segala macam, dan di situ tuh gue ngerasa ini natural. Ini natural karena itu tantangan terbesar dan belum ada yang achieve selain sore menurutku ya. Kalau film Asia, film Asia yang menghadirkan foreign, bukan film Hollywood yang pakai aktor Asia ya, bukan. Bener, ada culture gap itu kali ya. Iya, dan itu kenapa bisa berhasil? Bahkan Squid Game dengan budget segitu besar dan dengan percobaan 2 kali loh. Iya. The season kedua. Saya juga tahu karena saya nonton season 1-nya terus kayak terbawa tegang kan. Wah ini level atas ya, begitu ngobrol loh. Iya. Kok gini? Kok gitu?
Mulai sangat terluka sih kan dengan adegan itu ya sampai sekarang ya. Treatment seperti apa yang Mas Yandi lakukan itu sebenarnya? Sebenarnya sama dengan reading yang biasa dilakukan sih. Jadi dari mau berangkat sampai kita di pesawat kan lama tuh 16 jam. Itu saya mules-mules tuh karena bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus dan saya paling nggak tahu light talk dalam bahasa Inggris. Kayak jadi sangat esensial kalau bicara bahasa Inggris. Nggak tahu gimana ya, cuaca hari ini bagus, gimana ya. Jadi tegang mau ketemu aktor Eropa. Dan itu memang aktor, bukan Emang yang beneran diambil aktor, di beneran. puncak gitu misalnya atau Jadi titik di paling Bali. konon katanya dalam filmmaking kalau kamu castingnya bener, kamu kayak 80% menyelesaikan PR seluruh filmnya. Kayak milih pemain bola kali ya. Oh, Gitu. iya. Milihnya siapa tuh, main di mana, posisinya siapa. Udah, nah produser Korea kita, fixer kita namanya Spomenka Saraga, udah 65 tahun. Udah syuting lama banget. Nah, dia orangnya galak-galak. Ya kayak gitu, tapi begitu kita bicara story dan craftsmanship berasa banget cinta filmmaking. Terus dia cerita waktu kita kirim deck reference pemain mau kayak apa, halaman pertamanya ke sampul decknya aku taruh muka Dio, nama Sheila dan nama mereka. Ternyata dia googling mereka ini siapa. Terus ngelihat IMDb-nya, ngelihat trailer-trailer yang mereka main, dia notice bahwa ini produksinya established, kayak serius nih ya. Akhirnya dia ngerasa ada gengsi in a good way. Kalau tidak kuberikan aktor Kroasia yang established juga, nggak imbang dong. Udah di deck itu tuh ada kayak pemain istrinya Mas Mucus di sana. Pertama itu kan Yan kamu pemain kayak apa? Aku tulis googling Croatian woman. Keluarnya itu perempuan-perempuan cantik dengan baju Kroasia gitu. Kayak, bukan pengen yang realis. Jadi yang kupilih jalur adalah nge-tracing aktor aktris Kroasia. Lihat IMDb-nya, lihat look-nya, ini realis sih mukanya, believable. Ngirim. Pas balik, ini yang kita dapat kamu pilih ya. Jadi satu karakter, satu reference tuh dia bisa 3-2 list gitu. Dan selalu list-listnya adalah foto yang sama dibalikin. Terus saya bilang lah, Foto ini yang sama dibalikin. asumsiku tuh yang jadi istrinya Mas Mujus tuh ngelihat IMDb-nya, lihat jam terbangnya, kayaknya kayak Mbak Christine Hakimnya Kroasia gitu. Terus saya sampai nggak enak kayak lah ini kan perannya bentar doang, dia nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia baca skripnya, dia suka, dia mau terlibat, yang benar. Dan yang lain tuh juga gitu. Yang lain tuh juga nama-nama besar kayak Goran Bogdan tuh yang jadi Carlo, sama Lara Nikic yang jadi pacarnya Joe. Mereka berdua tuh di tahun yang sama main film pendek lokal Kroasia, menang di Cannes. Menang di Cannes. Nominasi di Oscar filmnya. Kayak memang established actor semua. Berarti gitu. sore ini Oscar level gitu Oscar level bro. Oscar level ini dan legit ya. Karena ada pemeran yang bener, jadi castingnya udah begitu nyampe udah tegang banget duduk. Reading pertama kita tuh sama Livio yang jadi Marco yang di Wedding Dress. Udah duduk saya ngejelasin lah dengan bahasa Inggris yang ancur-ancuran ini. Intinya saya bilang, dan ini penjelasan yang selalu saya cerita kalau ketemu pemain yang baru pertama kerja sama, sekalipun pemain Indonesia. Saya bilang ketakutan terbesarku adalah ketika bekerja dengan aktor, teman-teman berakting untuk impress direkturnya. Jangan. Menurutku hubungan director-actor tuh tidak peduli berapapun umurnya adalah kayak bapak sama anak. Hari dimana kamu assign buat yes aku mau syuting sama Yandi, ya menurutku itu hari kamu lahir. Oe gitu, belum melakuin satu apapun saya udah bangga kamu ada di sini. Jadi jangan berusaha buat saya bangga tiap kali acting, ya acting buat karakternya aja. Apa yang necessary kita cari sama-sama. Saya punya visi gimana seorang anak kiranya baiknya tumbuh besar dan apa potensimu, tapi karakter ini tetap milikmu gitu. Kamu tetap punya hidupmu sendiri. Kita cari sama-sama ya. Habis itu entah bagaimana nggak tahu, mungkin gara-gara itu, mungkin juga karena mereka memang sudah begitu. Habis itu ngobrol jadi terbuka banget gitu, berani tampil nggak tahu. Soalnya kan ada dogma yang gede banget bahwa di atas director hanya ada Tuhan. Kayak director yang tahu semuanya. Syuting satu kakak gitu, Freya itu bisa nanya, Kak, Freya itu berbakat sekali sih menurutku. Kak ini gini nih, kok nggak logis ya? Kakak kenapa menulis kayak gini? Kan saya nulis. Freya ini pertanyaan yang bagus sekali. Sejujurnya saya juga baru sadar ini sekarang. Ngaku aja nggak tahu. Kita cari bareng-bareng yuk, gimana ya? Menurut kamu gimana?
Dan satu sisi kan as a director bisa saja saya punya ketakutan kalau ngaku nggak tahu, kamu akan director bodoh gitu. Iya, iya. Aku tidak mau respect sama dia, tapi tapi karena relasinya jalan tuh, selalu saya percaya orang tuh mencapai potensi terbaiknya bukan karena dituntut kan, Iya. tapi karena diterima Wah, keren. gitu. Oke Quotes sih. dari hari ini. Kayaknya gitu prosesnya. Terus Mas, kenapa Bara Suara gitu? Itu kan lagu udah ada sebelumnya ya kalau nggak salah. Udah. betul udah rilis dulu. Udah rilis dulu kan, itu bukan lagu yang eksklusif, emang dibuat untuk film sore kan. Betul. Apa yang membuat Mas Yandi tiba-tiba kayaknya ini deh, kayaknya ini lagu deh nih yang bisa sinematik dan bisa melekat juga nih gitu. Yang mana terbuang dalam iya, waktu. Kenapa bukan jedak jeduk? Kenapa bukan Brazilian pongan gitu, nggak tahu. Bener. Tiba-tiba Bara Suara dong gitu. Apa keterikatan Mas Yandi dengan, ya mana lagunya juga bagus banget sih. Setuju. Saya pendengar bara suara gitu, penunggang badai lah. Jadi udah dengar bara suara Penunggang dari badai ya. penunggang badai kan ini. Tapi memang kebetulan bukan orang yang bisa nyaman ke konser gitu. Tapi sangat mendengarkan. Anakku waktu umurnya 3 tahun, sekarang udah 5. 3 tahun dia dengernya kalau ke sekolah atau kita road trip gitu bisa dengar Guna Manusia. Ke Jogja 5 jam udah ngulang-ngulang aja. Jadi nyampe di rest area, temanku yang lain pusing nih saya denger Baby Shark, saya pusing denger Guna Manusia. Anak saya mau denger ulang-ulang, deket gitu denger itu. Dan kadang-kadang dengar bara suara bahkan udah sejak nulis Satu Kakak. Mita sampai nanya, Yan ini kan gak cocok sama filmnya, lagunya. Enggak, saya dengar bukan buat nulisnya, buat nyemangatin saya lagu ini. Emang deket banget gitu. Udah nemu Pancarona, lebih ke karena ya kebetulan nemenin nulis, terus kayak kok lagu ini cocok ya buat midpoint. Naro, nulis, bayangin, nangis. Kayak iya ini tepat banget, ini tuh jadi jantungnya sore gitu untuk karakter sore. Udah di ending itu udah ada kayak gitu. Nggak kebayang lagunya apa, cuma kepikiran adegannya, salaman terus semua terjadi. Udah suatu hari di Spotify algoritmanya suggest lagu itu baru rilis, Terbuang Dalam Waktu. Dengar terus kayak, loh ini lagu siapa kok bagus? Loh ini Bara Suara gitu. Saking udah jadi nggak Bara Suara, terus algoritma kemana-mana balik lagi. Tapi pertama berarti Pancarona dulu. Pancarona masuk dulu. Aditya Sofyan ya udah juga semua. Dengar suka sama cengeng, nangis lagi. Terus udah mulai nulis. Jadi kalau buka skripnya tuh udah ada time code-nya. Di sini adegan apa, di sini adegan apa gitu. Udah di parkiran sebelum meeting waktu itu kita meet dengar ini lagu buat ending. Oke, gedein. Udah sambil dia denger, sambil kadang saya jelasin, ini pas adegan ini dia jalan terus ketemu, dia lihat ini siap salaman nih terus semua. Transisi cepat tuh. Iya, gitu ya. nyertain semua. Nangis kita di mobil. Bayangin transisinya. Bayangin ya, iya kayak Kalian pernah nangis gak bayangin transisi? cerita kayak wah ini cocok banget gitu. Meeting, ayo turun kita mau meeting, kita meeting bengep-bengep. Terus ya udah. Itu Ya. ini memang bagus banget sih. Iya. Kawin banget, persin dan per Apalagi melodinya dibikin- kawin banget. Bikin versi orkestra ya waktu itu. Bikin versi bukan versi lagunya asli kan Mas? Yang mana itu? Di scene terakhir itu Itu tuh nah itulah kita juga beruntung banget Mas Gerald tuh dan teman-teman Bara Suara tuh support banget. Jadi pertama kontak-kontaknya Mas Gerald kan. Mas, si Gerald mantan si Tumorang. Si basisnya Bara Suara. Kontaknya sama iya kan. Mas boleh nggak lagunya dipakai? Boleh aman, karena sebelumnya kita pernah pakai lagu Mas Gerald di series. Aman. Mas ini agak sungkan, takut kan kita musisi. Boleh nggak kita minta stemnya, pecahannya? Soalnya akan panjang di sini. Sikat ya? Hah? Sikat. Udah, coba kita pecahin. Itu aransemennya Mas Erwin Gutawa kan. Di aransemen lagi orkestranya. sama Mas Erwin. Jadi memang di lagu itu ada aransemen orkestranya itu di arrange sama Mas Erwin. Nah pas dapat stemnya, dapat banyak banget. Ada drumnya doang, ada ininya doang. Iya. Nah apa yang kutulis di skrip itu pecahin tuh ternyata bisa lebih dieksplor lagi sama editornya Mas Hendra. Jadi makanya alunannya tuh bisa kayak 7 menit panjang banget gitu. Ya udah begitu kita fine cut, kita takut kan lagu orang kan kayak dibuka kan ini. Ngundang Mas Gerard lagi, Mas nonton dong, boleh nggak lagunya diginiin? Dia nonton, aman asik beneran, boleh udah. Jadi deh. Keren, itu salah satu the best part deh. Kalau bukan ya the best sih, bukan salah satu ya, the best part sih kayak bikin pengen rewatch itu gara-gara pengen nonton ending yang terakhir. Scene Pancarona juga sih. Pancarona tuh kayak nyikat hati banget gitu pas di scene Pancarona. Aku malah penasaran Mas Yandi. Kalau misalnya nih
dari cara pendekatan Mas Yandi bikin film, dari cara Mas Yandi nulis sebenarnya. Dan biasanya kan kalau kita nanya filmmaker itu ya film tuh favorit gitu kan, itu pasti film apa ini ya? Gitu. Kalau Mas Yandi sendiri tuh yang bener-bener nih Mas Yandi suka banget gitu, ada 3 atau 4 film itu film kurang lebih apa Mas? Mungkin dasar milihnya karena dia mengubah banyak caraku melihat film, dan ada beberapa film yang merubah hidup gitu. Nah, Saya suka film baru semester 5. Jadi pas kuliah itu dulu maunya jadi pemain basket kan. tapi kuliah film. Kuliah film. Oke. Long short story itu personal banget lah, kayaknya harus sekolah film. Tapi baru suka film gara-gara nonton Departed, Martin Scorsese. Oke, tahu. Kayak filmnya kayaknya udah nonton itu. Karena pernah jadiin tugas, kayaknya nontonnya udah lebih dari 50 kali. Departed. Departed. Oh, oke. Sampai sekarang saya curiga cara saya naruh judul di film tuh terinfluence film itu. Caranya naruh judul di film itu merhatiin deh kayak judul gitu. Iya, dan tipografinya bagus-bagus ya. Iya. Ya, Mas Yandi tulis ya. Dia tuh filmnya keras banget, tapi lembut banget di saat yang sama. Kayak kok bisa ya gitu. Departed. Kedua tuh yang ngubah banget tuh Nobody Knows nya Koreeda. Udah nonton belum? Belum. Oh, gitu. belum lagi. Nonton. Korea. Apa? ke Jepang. Nobody Koreeda. Knows. Nobody Knows. Saya nonton filmnya sejujurnya ya, saya ketiduran 2 kali. Tapi tiap habis bangun tuh kayak enggak, saya harus nonton ulang dari awal. Terus tidur lagi. Ketiduran lagi. Mantap sih Mas. Benar. Karena rasanya tuh kayak nggak ada dramatiknya filmnya. Realis banget. Nonton tapi begitu abis amazed banget, nggak bisa tidur sampai subuh. Karena saking rasa realisnya, based on true story aja. Bagus banget. Bakal anti spoiler nggak? Atau nggak apa-apa spoiler dikit? Nggak apa-apa kalau aku. Nggak apa-apa lah. Itu cerita based on true story, cerita tentang seorang ibu yang tidak bertanggung jawab ninggalin 1, 2, 3, 4 anaknya yang masih umur kayak 13, 8, 6, 5 di suatu rumah aja. Lama banget ditinggal. Gitu. Dan di Jepang kan kalau nggak bayar listrik di mana-mana ya, dimatiin listriknya. Jadi mereka survive hidup tanpa orang tua gitu. Maksudnya sampai lusuh, sampai apa. Judulnya Nobody Knows. Sampai nanti ada musibah lah di dalam. Dan masalah itu based on true story. Dan akhirnya mati semua itu. Biar spoiler nanti. Oh, Tapi mengejutkan. Nah, berubahnya itu karena kayak ternyata kita bisa approach feeling realisme sekuat ini ya dalam film fiksi gitu. Kayak dokumenter nontonnya. Iya. Aku pengen tanya, kalau Christopher Nolan seberapa dia menginspirasi Mas Yandi? Menginspirasi sekali. Karena aku sebenarnya ngelihat Mas Yandi tuh kayak Christopher Nolan yang Indonesia. Wah, amin. Suatu kehormatan luar biasa, Mas Rizky. Karena ya pertama ya mungkin Mas Yandi dari sisi idealismenya Nolan punya juga. Gak tau, aku dengar katanya Mas Yandi mau setahun 1 film aja. Pengen. Kayak Nolan kan gitu. Terus kita juga kayaknya fans beratnya Mas Yandi tuh udah di level dimana pokoknya yang dibikin film apa aja Mars pasti dirahap ya. Wah, amin. Kita tonton. Nolan tuh menginfluence teknis banget sih ke directing. Kayak dia selalu naruh kamera di tempat di mana kamera mungkin ditaruh dalam filmmaking. Maksudnya dalam dunia nyata. Kayak bikin film Dunkirk gitu. Kamera tuh di-rig di pesawat kan. Iya. Ya karena kalau syuting mungkinnya begitu. Di badai waktu itu mereka syuting juga. Iya, jarang banget mau pakai CGI kecuali alasannya keselamatan. Di Dark Knight itu cuma di kaca-kaca itu doang CGI. Bener. Bangunannya diledakin karena kaca, kenapa di CGI takut mental-mental. Bener. Batman-nya CGI pas berdiri di ujung gedung. Ya bahaya, tapi selebihnya berusaha. Karena ternyata apa yang real di set tuh nggak bisa bohong sampai di layar kan. Saya nggak terlalu suka Tenet, tapi scene openingnya buset, sampai sekarang tuh lihat Tenet nggak? Belum, enggak, itu film Nolan yang enggak aku tonton. Iya. Benar, saya juga nggak nyampe. Tapi scene openingnya tuh orang nonton orkestra, ekstrasnya kayak 5.000, terus ekstrasnya beneran 5.000. Beneran 5.000 orang. Masih merinding kalau bayangin. Ekstrasnya 5.000, adegan tembak-tembakan. Jadi ada beberapa orang tembak-tembakan di antara penonton sebanyak itu. Jadi kita kayak, ini kalau salah tembak gimana? Karena orang-orangnya real. Kan bisa aja copy. Iya, bisa kan. tinggal copy. Itu sih Nolan tuh efek gitu, kayak gimana bangun make believe-nya tuh diupayakan segitunya. Makanya pas syuting sore butuh icebreaker ship. Ya dari awal udah bilang
ke Arctic yuk. Oh iya. Hayo gitu. Scene sore kalau nonton di ending kan itu technically cuma 13 shot ya. Sheila ke Arctic itu. Itu berangkat ulang karena pas berangkat pertama Sheila nggak bisa bentrok. Oh jadi Dion sama Sheila nggak barengan? Nggak bareng. Oh. Gitu. Terus syuting dulu aja dengan ada sedikit kayak jangan-jangan kalau diedit nggak butuh. Selesai diedit kita lihat butuh sih, berangkat lagi. Berangkat cuma berempat ya syuting. Dimas aja di Piku pas nonton kayak cuma 13 shot doang nih. Banyak kalau shot kita, iya banyak tapi butuhnya itu doang. Agung ngikut juga waktu itu. Agung ikut yang pertama yang sama ya. Dion. Udah keluar. Gitu sih kayaknya influence-nya Nolan ke situ. Bagaimana memperjuangkan to make believe filmnya lewat cara ya itu. Iya. Ngomongin industri film Indonesia dong, Fer. Menurut Mas Yandi lah. Iya. Ya, tadi kan kita sempat ngobrol ya sebelum podcast. Industri film global nih lagi goncangannya lagi gede banget. Betul. Hollywood kayaknya kena banget lah ya. Kalau mungkin nggak ada, sekarang lagi rame A24 ya, lagi rame. Kalau nggak ada A24 mungkin nggak ada something new lah ya yang menarik buat film barat, film Hollywood gitu. Film Korea tadi katanya ada yang flop banget juga gitu. Secara massal tuh ini saya bisa aja salah ini teman-teman cek ya. Kalau ini informasi yang saya terima juga. Secara kompak tuh industri bioskop seluruh dunia lagi drop. Di Asia bahkan yang layar selamat lebar ya, bioskop ya. Ke bioskop tuh nggak jadi kultur. Jadi yang selamat tuh bahkan di Asia cuma China, Vietnam, Indonesia. Indonesia masih tinggi ya. Masih tinggi. Makanya kita kayaknya upcoming 1-2 tahun ke depan akan mulai banyak investor dari Korea pada kesini katanya. Itu melihat marketnya hidup. Itu sebuah opportunity atau bahaya, tantangan? Opportunity sih, kesempatan karena somehow kita survive gitu. Kepercayaan penonton Indonesia untuk melihat film sebagai hiburan iya, tapi juga di beberapa film lebih dari sekedar hiburan menurutku. Bigger pie ya jadinya ya. Kalau investment masuk. Nah masalahnya tuh Hollywood udah ada satu dasawarsa inilah. Orientasinya ketika bikin film kayak gimana produk China masuk supaya ya udah mereka cukup box office saja di Cina dan laku udah mereka balik ke modal. Makanya seringkali bahkan gak tap in tuh barang Cina atau sosok Cina dia munculin di film supaya orang Cina nonton. Dan satu market Cina itu udah ngalahin market yang lain di dunia. Nah kalau Indonesia punya tahap kayak gitu kan jadi pelaku seni Indonesia punya opportunity untuk leveling karir itu lebih tinggi lagi kan. Mungkin dia berangkat ke US main di film Hollywood segala macam ya. In the shake of kita punya marketnya nih. Itulah kenapa sebenarnya sayangnya Indonesia punya potensi segala macam mentoknya di bahasa Inggris gitu. Itu makanya aku salut banget ngeliat Iko Uwais ya, yang progresnya tuh kelihatan banget. Dari yang cuma di hire karena jago berantem, terus waktu ngeliat film apa tuh 22 Miles apa nggak salah. Dia tuh bener-bener villain ya, bener-bener dapat peran big role lah gitu, major role gitu. Kalau makin banyak yang kayak gitu kan sinkronis tuh antara industri di luar juga dengan semua teknologinya sama Indonesia. Itu menurutku peminat film sih Mas. Saya pernah dengar obrolan bahwa Hollywood tuh goyang karena tiba-tiba tuh arah industrinya semuanya mau streaming, big investment, big return. Gitu. Yang indie tetap jalan tapi ya nggak kemana-mana. Yang mid-nya mati. Kayak pertanyaan di antara kita kayak kapan terakhir nonton romcom Hollywood di bioskop? Semuanya blockbuster gitu. Iya, semuanya tuh buset budgetnya. Michael Bay semua. Ledak. Superhero. Saya nggak anti, saya penonton Marvel DC juga gitu. Tapi kita rindu gini, yang mid itu adalah asumsiku ya, kenapa goyang tuh sutradara outer gitu yang bercerita dengan kepekaannya sendiri itu tidak mendapatkan kesempatan banyak gitu. Salah satu dan itu terjadi karena bikin filmnya tuh decision makingnya indeksnya beneran cuma gimana high invest high return. Nggak melihat film sebagai produk story juga gitu, produk budaya yang orang tuh ke bioskop bukan cuma dapat wahana tapi reflektif gitu, membicarakan. Tidak harus kontemplatif ya film itu, maksudnya bisa macam-macam, tapi reflektif tuh melihat kehidupan. Dan di Indonesia menurutku kenapa subur, kenapa bisa jalan, karena entah bagaimana, mungkin karena dibangun dengan semangat indie dan bercerita aja. Film-film kayak
Christo barusan gitu, Ting Ning. Tinggal meninggal. Kayaknya 10 tahun yang lalu tidak mungkin ada orang mau invest cerita kayak Christo gini gitu. Iya. Breaking the Fourth Wall ceritanya begini, dark comedy segala macam, gak mungkin ada bentuknya gitu. Film-film kayak Ngeri-Ngeri Sedap misalnya. Siapa yang sangka film yang ini film itu saya dengar ceritanya luntang-lantung juga nyari investment. Karena Bene waktu itu insist yang main harus orang-orang ini. Iya. Non-established actor. Iya. Semuanya. Terus cerita kedaerahan banget. Hmm. Kayak siapa yang gak nyangka dia 2 juta something gitu. Hmm. 2,8 kalau gak salah. Dan bahkan pasca pandemi. Jadi pas kita pandemi itu tuh pembicaraan filmmaker semua tuh kayak abis nih kita nih. Abis gimana mau balik ya. Ternyata salah satu baliknya pakai film yang mengagetkan karena dia menerobos semua apa yang dianggap formulatif bagi para bisnismen di film. Bahwa film laku kalau pemainnya bintang semua. Tentu saja yang kita anggap sebagai bintang tetap aktor yang bagus dan hebat ya. Saya bukan bilang kayak gitu. Tapi keberanian itu tuh film kayak gini yang kemudian membuka kebaruan gitu. Sebab kalau algoritma membuat film itu cuma didasarkan dengan bisnis aja, pasti intuisi bisnis kan slow risk mungkin. Nah low risk mungkin pasti ngulang semua pattern. Iya. Kayak kita, ini saya boleh nggak ngomong boleh aja ya. Aku tahu menyebut Kita apa. baru melihat film komedi horor setelah agak lain sukses kan. Kita Iya. baru mendengar genre-genre tertentu lahir setelah satu genre berhasil gitu. Karena kayak ya itu yang aman gitu. Padahal waktu agak lain dibuat nggak ada intensi untuk, Gak ada orang yang berani untuk bikin komedi horor. nggak ada gitu. Dan seterusnya. Jadi kayak atau film-film kayak Regas misalkan gitu yang kemarin bercerita. Maksudnya atau kayak filmnya Mbak Dini bikin Yuni nonton nggak? Iya. Iya. Yuni bisa 100.000 tuh saya udah kaget-kaget sih. Maksudnya kayak oh penonton tuh mau ya nonton film kayak gini, dan itu membuatku yakin Mbak Dini ke depan lebih punya, dan investor di 4K gitu lebih punya keberanian untuk ya film-film yang Mas Iva Mbak Dini ceritakan tuh penting buat kita nonton gitu. Jadi hopeful karena author-authornya tuh punya ruang berbicara. Kalau aku senang sih karena melihat bagaimana perkembangan film di Indonesia ya. Kayak dulu setelah Darah dan Doa itu tonggak sejarah film Indonesia Ki. Jadi kayaknya film Indonesia pertama ya Mas yang diproduksi tahun 58. Sebelum 3 Darah kalau nggak salah itu. Darah dan Doa. Seingatku ya. Terus jadi 3 Darah segala macam. Terus sempat yang kita terpuruk di zaman layar perak gitu. Yang Eva Arnaz dan kawan-kawan gitu. Bener. Filmnya mati gitu ya. Iya film mati kan. Muncul lagi di La TV setelah itu. Ya, semua filmmaker tuh pindah ke TV. Iya. Makanya tiba-tiba sinetron tuh filmis banget. Dulu pendekatannya ini. Nah terus 2010 juga masih kayak gitu. Nah sekarang ngeliat film Indonesia dengan berbagai genre pendekatan yang Mas bilang tadi. Yang mana sebenarnya yang justru yang blockbuster banget ya susah justru kan di sini. Justru film-film yang kayak gini tuh dapat ruang gitu. Dan harapan Mas Yandi selanjutnya tuh kayak gimana sih perkembangan industri kita? Apakah lebih banyak genre lagi atau lebih banyak lagi masyarakat yang emang pengen nonton ke bioskop? Atau oke ya udah deh lebih bagus tuh film Indonesia tuh beda nih coraknya sama Hollywood atau Thailand atau Korea, fokus di genre tertentu gitu. Sebagusnya untuk industri itu lebih bertahan gimana tuh? Dan ngeluarin output dan outcome yang lebih bagus ya. Menurutku khususnya buat teman-teman produser gitu, apalagi yang kapitalnya udah gede-gede, menurutku mesti berani mengalokasikan. Dimengerti sih, beberapa orang kan bangun perusahaan visinya udah jelas dari awal gitu, mau 17 film setahun, mau 12 film setahun. Menurutku dalam slate itu 1-2 film tuh mesti berani mendedikasikan untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Saya bisa aja salah, tapi 2013 kita sempat flop tuh. Iya. Waktu lagi terlalu sering banget ada film horor yang dicampur sama unsur seksi Adult, gitu ya. gitu. Vulgar. Wah kenceng banget gitu. Terus kalau drama tuh semua latah dari Laskar Pelangi. Iya. Semua gitu karena kayaknya itu yang laku, disikat terus tiba-tiba jenuh. Ada yang Drop. cinta, ada yang cinta yang versi lain. Tiba-tiba Pokoknya semua itu mau romance yang kayak romance, cinta. romance Iya. hijriah, romance hijrah lah gitu kan. Bener. Tidak bisa kita salahkan karena orang bangun kan tidak melanggar hukum ya. Iya. Tapi mesti berani mengalokasikan, memberi kesempatan buat kemungkinan-kemungkinan cerita baru.
karena itu yang membuat gairah orang menonton tuh Ada jadi terus ya. berasa tahu. Menurutku penonton tuh bisa berasa film yang dibuat karena slate harus bikin film ini, sama film yang ini direkturnya, penulisnya, produsernya memang mau ceritain ini gitu, nyampe kok. Mereka tuh bisa merasakan itu di balik layar. Mas Andi nggak kepikiran untuk bikin biopik? Tidak menutup kemungkinan, cuma belum ketemu ceritanya. Kalau ada gitu misalnya yang kebayang di masa ini kayaknya seru nih, orang nggak banyak tahu tapi kalau dijadiin biopik seru nih. Apa ya, belum pernah kepikiran sih. Dan belum ada loh film biopik Indonesia yang berhasil sejauh ini. Habibie Ainun. Ngomongnya nggak enak gitu. Maksudnya berhasil secara jumlah penonton atau Ya kalau jumlah kayak kalau Habibie Ainun kan Mas, aku tuh sorry Mas. Iya. Ketika Pak Habibie diangkat jadi cerita, yang ku harapin itu gimana sih dia ngejelasin mechanical, Ngerti. gimana sih dia ngejelasin Iya, teori iya, aerodinamika gitu. Apa sih penemuannya, bagaimana politiknya. Nonton romance. Maksudnya itu kayak, dan lu udah ngambil Habibie loh yang sebenarnya bisa lu bikin Oppenheimer Indonesia gitu kan. Jadi lu Iya, berharapnya iya. Oppenheimer level gitu. Ya, nggak harus kayak gitu. At least nggak usah yang great lah, desain aja. Misalnya nyeritain kayak, ya banyak nggak Ngerti. perlu orang-orang yang Nangkep. terlalu terkenal sebenarnya. Ya. Tapi yang, ini ceritanya oke nih gitu kalau diangkat. menarik sih. Aku kepikiran kayak kemarin ada yang nanya, Bang nggak mau bikin film Malaka? Malaka. Capek juga syutingnya. Lu pergi ke Filipina, lu ke Jepang, lu bikin buku di kantor, lu balik lagi ke Tokyo, terus mati. Dan semua negara itu periodik. Terus kalau yang meraninya, terus nyarinya pun harus orang Minang nih, yang kontur muka dia kan Minang banget kan. Bener. Minang banget. Wah, Iya, itu iya. repot tuh. Ya serahkan sama yang bisa aja lah. Aduh, Tapi menarik nggak lagi. kepikiran Mas, belum ada arah ke sana tuh. Belum ada. Tapi tidak menutup diri. Kalau belum ada, apa yang sekarang ada? Maksudnya apa Iya. cerita yang ada di kepala Mas Yandi yang kayaknya kalau udah boleh diceritain ya, kayak one day pengen bikin film tentang ini deh. Udah ada, tapi kayaknya belum boleh sama Mita. Belum boleh Om Ita. Tapi tentang keluarga atau romance lagi Mas? Enggak. Ayo, tentang keluarga. Iya. Keluarga. Tapi bukan yang susah deh ngomongnya. Ya begitu. Ya gitu Iya. pokoknya ada. Tapi tadi kan diversifikasi dan film-film Indonesia yang breakthrough, yang baru, yang kreatif, yang belum ada sebelumnya tuh berhasil ya. Ada Jumbo, ada animasi, terus ada Sore yang romantis tapi kayak gitu, seconvoluted itu gitu. Iya. Tapi menurut Mas Yandi, menurut aku saat ini kita udah menang lah di industri film di Indonesia tuh. Market cap-nya harusnya film Indonesia udah lebih banyak dari beberapa tahun lalu kan, kalau nggak salah ya. Ya. Ya, orang Indonesia tuh udah lebih banyak nonton film Indonesia dibandingkan Betul. film luar. Itu gila banget, tuh prestasi gede banget. Kayak kita di Humans, di Parfum, kita ngeliat kayak gitu tuh kita udah ngerasa menang banget gitu. Kecuali kemarin ya, tandingan animasi antara Merah Putih Foto. Ya, itu Karena gue bilang kalah. Ya udah. Iya. Tapi- ya kekalahan yang memang sudah seharusnya. Kalau enggak. kita punya film bisa berkompetisi nggak di luar? Kalau market reguler, saya kurang menguasai medannya apa yang membuat dia nggak bisa. Tapi kalau di film festival sih kita punya tempat sih di festival-festival itu. Maksudnya kita punya nama-nama kayak Aditya Ahmad, Mbak Dini, Mas Riri, Mas Garin dari dulu gitu. Punya di festival. Tapi juga kayak Mas Timo mulai bisa ngedirect Timo, di iya. luar tuh menurutku juga something sih. Dulu siapa? Mbak Molly juga masuk di Cannes terus ngedirect juga proyek luar gitu. Pelan-pelan sih. Tapi itu Harusnya kan ada sih. film luar ya, maksudnya emang produknya. Gimana emang- dengan film kita tapi Iya, tayang di gimana luar dengan film reguler kita gitu tapi- ya. Karena kan kalau ngambil sampel lah ya, kan kadang ada juga ya film yang entah kita nggak tahu gimana caranya, tapi tiba-tiba tuh rame di Indonesia. Contoh kayak kemarin tuh ada yang How to make a million before your grandma dies, itu kan apa, Thailand ya? Thailand. Thailand kan, Thailand romance, bukan romance, Thailand drama gitu. Iya. Sebenarnya rame di Indonesia gitu. Kalau film kita yang emang kayak Sore lah gitu, atau Bisa rame di Disedef luar ya. gitu.
bisa nggak kayak kita penetrasi melalui Iya produk ya, gimana itu? caranya? Saya juga nggak tahu sih. Tapi itu How to Make tuh unik banget sih, karena dia mirip tracknya kayak Man Call Otto. Nonton nggak Man Call Otto? Tom Main Hanks. foto. Jadi layarnya dikit, penontonnya dikit, tapi lama-lama rame viral gitu. Jadi landai banget atau jalan karena memang filmnya bagus. Jangan-jangan dari sampel itu kalau filmnya memang bagus dan punya bahasa universal bagi banyak orang tuh masuk, harusnya bisa jalan sih. Tapi saya nggak tahu, kayaknya missing Premis puzzle-nya ada di universal. distribusinya deh. Maksudnya bisnis banget ngelihatnya mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi secara kualitas sih nggak kalah ya, apalagi Nggak sekarang kalah. ya. menurut Bisa aku. bersaing. Mana ngeliat Pengepungan Bukit Duri juga, filmnya Mas Yandi juga sangat bisa bersaing, tapi aksesnya ini loh yang orang mungkin belum dapat nih. Iya. Model formulanya yang memang benar-benar masuk kan beda lagi antara film itu bagus atau kayak gimana buka keran bisnis ya. Benar. Kalian lebih ngerti lah gitu kan. Benar. Itu kan udah something different. Oh ya, sama aku nambahin satu. Ada Mas ternyata biopik yang berhasil. Baru ingat aku. Gi. Iya, baru tadi. Oh ya, Gibran. Itu film ya ditonton beda umur ya makin bagus. Iya. Iya, nonton sekali waktu kuliah, wah epic, nonton kedua makin ngerti ke dalam gitu. Jadi grow gitu nonton. Oh iya. Dan Mas makin gila nih di Makin tahun appreciate. segitu udah bisa bikin set kayak gitu. Wah gitu. gila sih. Itu udah sadis sih. Dan Mas Riring yang bikin itu di usia yang sangat muda. Berapa Mas? 29 kalau nggak salah 30 dia waktu itu. Pokoknya habis Sherina kan. Habis Sherina beliau kuliah, makanya yang ngedirect ADC Mas Rudi itu. Oh. ADC tuh pulang bikin Gi. Dan aku tuh bingung tuh. Hebat banget ya bisa ngambil license-nya Yohana Baez itu yang lagu Dona Dona gila. Bayang nggak film kayak gitu terus seluloid. Iya. Wah gila sih, ekstra sebanyak. Parah. Aku nonton berkali-kali itu Mas. Nonton berkali-kali. Nyarisin Prabowo aja. Karena gitu kan meninggal pakai sepatu Prabowo kan. Dalam ceritanya catatan harian demonstran. Wow. Tapi Prabowo-nya nggak muncul di film. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi gitu dirawat sama gitu dekat sama Pak Cum. Pak Cum tuh bapaknya Prabowo. Jadi berteman dari dulu. Dia manggilnya Owok kecil kata dia. Wah, jadi waktu dia mau naik Semeru itu dia pinjam sepatunya Prabowo. Dia meninggal di sepatunya Prabowo. Wow. Oh mungkin di tahun segitu ya nama presiden ya kan dengan semua konflik yang ada kayaknya nggak wise deh put. Ya itulah biopik ya kadang harus ada yang ditebang pilih juga kan waktu itu. Oh ya aku kayak ini keren nih. Nah Mas terakhir deh Mas Yandi, aku sangat interest lah dengan semua industri ini ya, industri film kalau emang bisa naik kan it's gonna be good gitu loh. Gak cuma good, Fer. Maksudnya Great, industri ya. film tuh menurut aku ujung tombak gitu. Iya. Semua produk kreatif lain kita bisa masuk nih melalui. Tapi dari Mas Yandi sendiri ngerasa apa sih ya kalau kita harus melakukan otokritik kepada negara kita sendiri lah katakan seperti itu. Apa sih peran negara yang sampai sekarang tuh belum optimal sebenarnya supaya industri ini semakin hidup dan jalan? Apa mungkin pemilihan ketua apanya gimana? Ketua film, gak tahu gue asosiasi Iya film. yang tiba-tiba vokalis band kan. Sebenarnya kan gitu ya karena kita melihat pada akhirnya kan diplomasi bilateral atau multilateral itu kan berpengaruh juga ya. True. Antara satu produk atau satu itu Yeah. bisa masuk atau enggak. Nah sebenarnya dari governmentnya sendiri itu ada dukungan enggak Mas atau ada push enggak gitu untuk industri film ini? Buat Rizky juga mungkin yang industri parfum yang sering diomongin sama Wapres kan? ada push dan dorongan enggak yang benar-benar lebih daripada press release lah gitu atau konferensi pers gitu. Mungkin sebelum Mas Yandi tutup dari gue dulu kali. Iya. Gue sih lebih nyaman berkolaborasi dengan swasta-swasta aja ya kayaknya ya. Kita bisa berkreasi dengan lebih fleksibel dan lebih ini gitu ya, tanpa beban harus mengabdi pada negara. Jadi kita fokus ke karya aja gitu. Jadi ya kayak kita ngelahirin Sore dari sisi film dan kita Bikin parfumnya. translate dalam bentuk produk parfumnya gitu-gitu tuh. Ya bisa dibilang nggak ada intervensi atau nggak ada bantuan apa-apa sih, tapi ya kita lebih, aku ngerasa soalnya kalau industri kreatif tuh di Indonesia tuh, kalau udah keliling Southeast Asia ya, ngelihat industri kreatif Indonesia tuh udah paling menang lah kayaknya. Paling settle lah ya. Mungkin dibanding Thailand di bawah dikit lah ya, tapi Indonesia tuh di Southeast Asia kayaknya mau filmnya, brandnya itu kompetitif lah, ya sangat kompetitif gitu.
Jadi pemainnya yang penting menurut kita untuk berkolaborasi bareng gitu. Pemain antar industrinya. Film Indonesia juga dulu bangkit dari kematiannya kan semangatnya independen banget ya, Kuldesak ya. Iya 99. Dan Petualangan Sherina Iya. membuat kaca-kaca bioskop pecah karena antrian zaman dulu tuh. Iya. Bukan dari bantuan pemerintah, bukan. Tidak sama sekali gitu. Dan waktu kita mulai industri mulai hidup dan segala macam kan juga semuanya semangat indie filmmaker gitu. Mau pengen bikin film tuh bukan karena roda bisnisnya, enggak. Ya itu ada tapi mostly karena mau bercerita kan. Iya. Gitu, semangat gitu aja sebenarnya. Jadi kalau mau ditanya apa peran pemerintah yang bisa, menurutku lebih banyak mendengar dulu. Maksudnya gini, kalau mau Andil. andil dengerin dulu. Ini tuh adalah dan industri film menurutku kecil sih. Orang-orangnya tuh kelihatan gitu. Orang-orangnya siapa gitu. Lebih banyak mendengar dulu aja karena industri ini kalau sekarang dikonsider gede, great gitu filmnya dibangun dari semangat yang sangat indie. Mendengar lebih banyak dulu. Dan kalau mau naruh seseorang yang gitu ya pastikan dia orang yang tepat buat taking care regulasi filmnya. Gitu. Banyakin denger deh gitu. Iya waktu itu aku nggak tahu ngejanya tapi dari dulu aku sama teman Cinta Cina tau nggak sih? Cinta tapi dalam kurung. Yang dari Bandung. Iya itu. Iya, aduh Upi ya. apa kalau nggak salah? Bukan. Butet atau iya. itu kan di era-era setelah kebangkitan film-film indie itu marak dan bagus Mulai jalan. kan. Iya, Tapi kenapa waktu 2010-an itu sempat drop lagi dengan horor adult ini Mas? Ya itu tadi asumsiku kejenuhan pasar. Bisa jadi salah tapi kayaknya itu deh. Tiba-tiba ada gini kan, ada kekecewaan di mana orang tuh kayak film Indonesia gitu-gitu aja. Gua banyak banget nonton Just Sedep sore satu kakak tuh banyak banget dapat tanggapan kayak gini. Mas, pacar aku, suamiku, istriku paling ini tuh paling gak mau nonton film Indonesia. Terlalu banyak kecewa. Iya, setuju. Mertuaku juga. Kakak iparku juga. Kami kan lagi mau nonton Demon Slayer nih Mas. Ini cerita aja nih. Satu keluarga tuh udah bilang ke ibu mertua, bagus sore ya Allah, bagus tonton lah. Enggak, film Indonesia. Terlalu banyak terluka. Dan itu banyak ya ternyata orang kayak gitu. Banyak banget. Ya kalau dilihat rasio jumlah penduduk sama box office tertinggi kita aja kan kayak 10 juta banding 300 juta gitu. jauh banget ini. Gitu nah. Dan itu aja 10 juta yang repeat banyak itu. Oh iya. Iya. Jadi kayak terlalu banyak terluka. Saya bisa aja salah tapi asumsiku terluka karena waktu mau coba ngasih trust effort ya kekunci kan 2 jam mau keluar dari bioskop sayang udah ngasih duit. Iya sama film yang mungkin dibuat lebih karena menuhin algoritma bisnis aja. Dan dia kekuncinya beliau itu di tahun 80-an akhir. Dia menikmati film kayak gitu kan. Iya pas nonton film ini nyobang put the trust film Indonesia yang dia tonton ya yang kayak gitu kan di tahun 80-an. Dan era itu dipimpin oleh Mendiang Teguh Karya dan kawan-kawan yang dulu kalau saya nggak salah ya disekolahin keluar sama Soekarno kalau nggak salah. Balik tuh jadi expert gitu terus bikinnya bener karena mau bikin aja gitu. Dan semangat itu yang menurutku hari ini lahir lagi tuh dari kebangkitan Mbak Mira Mas Riri bikin film. Kuldesak gitu ya. Iya karena mau bikin aja mau bercerita gitu. Itu kan yang bikin keterhubungan sama penonton gitu. Kalau film favorit Mas Yandi kalau disuruh sebut satu tadi satu aja kan tadi ada Nobody Knows sama The Departed ya. Satu one of the most lah. Susah deh. Mungkin akan nyebut Atira sih. Atira. Filmnya Mas Riri. Mungkin itu kalau kamu nonton mungkin bisa consider itu film biopik yang berhasil bukan dari segi penontonnya gede. Oke. Saya Tapi kualitas movie-nya. Iya, sensitivitasnya Mas Riri kaget ya waktu saya bilang Atira, waktu saya bilang ke Mas Riri karena film itu sangat sederhana maksudnya tidak bombastis gimana segala macam tapi tuh peka banget terus kayak setiap kali ada self doubt di diriku merasa kayaknya saya nggak bisa bikin film deh nonton Atira aja gitu bahwa film tuh tidak menuntutmu bercerita dengan gegap gempita Yandi gitu tapi coba film adalah kesempatan kamu buat ngertiin manusia sekali lagi gitu. Nonton Atira deh gitu. Atira berarti ada di Netflix mungkin ada Mas ada Netflix. Kalau aku film Indonesia Just Sedep.
Jatuh cinta seperti di film-film. Itu yang Terima kasih. Mas Wiri apa? Gi. apa kalau film Indonesia? Heeh. Film Indonesia ya. Itu menarik sih. Ada satu film yang aku consider ya bagus, Kuldesak bagus, tapi Kuldesak versi digital susah banget dicari. Aku nggak tahu, mungkin receh banget ya. Dan mungkin nggak terlalu Jomblo? terkenal. Buka Jomblo ya, salah satu di listku, salah satu tempat aku belajar dialog. Tapi yang paling aku kena itu Doa yang Mengancam sih waktu itu. Doa yang Mengancam. Mas Hanung. Iya, Hanung atau pokoknya Aming yang main. Iya, Mas Hanung tuh, setahu. Iya, dan itu nggak terkenal, tapi entah kenapa aku sangat, karena ada loh film Indonesia yang akhirnya ke ranah sini gitu, orang punya kekuatan gitu kan. Terus diceritakan secara humanis, bukan good gitu lah. Berani ya, bagus. Berani itu bagus banget. Bagus. Ya tapi kalau harus sebut satu film Indonesia ya, film Indonesia agak sulit sih. Selain nama-nama yang tadi tak kasih cinta-cinta itu juga bagus. Aduh, Daun di Atas Bantal belum. Oh, Mas Garin ya. Iya, itu juga. Jadi susah karena bagus. Susah, bener. Saya juga sampai sekarang kayak gak berhenti pasti nyebutin film Indonesia yang bagus. Iya, dan di atas batal. Terus ya Pengepungan Bukit Duri itu juga aku suka banget melihat setnya. Aku terpukau tampilan sinematografi yang iya, ada kereta, terus ada kucing gitu, terus palet warnanya bagus gitu sih. Mas Yukan gimana buat itu gue bilang. Saya kayak elemen itu aja udah bisa aku consider. Tapi kalau yang terbaik sepanjang masa aku tetap Amadeus 1984. Amadeus Mas. Amadeus. Film Indonesia? Enggak film Oh. luar. Tentang Wolfgang Amadeus Mozart gitu. Itu kayak Coba nonton deh. 10 to 10 tuh buat gue. Benar-benar secara fisik. Aku kira Mas, karena aku ngerasain feel yang sama waktu nonton Amadeus sama nonton Sore itu kayak gila lah ini. Orang lagi cerita nih, kayak lu ceritain tadi 17 menit. Dia cerita beberapa menit. Lighting, itu film tahun 84 loh. Kayak Sinar Matahari itu ketika dia lagi ngomong sesuatu yang penuh harapan. Salieri ini ngomong harapan. Bright gitu. Tiba-tiba sedih gitu. Dan orang tuh gak sadar. Udah larut aja. Udah larut aja. Dan Oscar Mas, 11 Oscar kalau gak salah. Tapi gak terlalu terkenal. Amadeus. Iya, si Murray ya main, Frank Murray. Bill Murray. Frank Murray atau kalau gak salah ya. Okay. Bill Murray atau Frank Murray. Intinya ya bagus banget. Pendekatannya itu bagus. Jadi kayak cerita seorang Amadeus Mozart dari seorang pembenci dan orang yang paling benci dan orang yang paling ngerti karyanya. Wow. Gila gak tuh? Oke. Jadi kayak diceritain, gue nih benci banget sama Rizky, tapi gue ngefans banget sama dia. Obses. Iya, jadi kayak dia tuh sampai nggak spoiler sih. Aku semangat cerita kayak ini film spesial banget. Sampai dalam story-nya dia tuh sampai bingung dia tuh secinta itu kan sama Mozart gitu. Apa sebenci itu gitu. Itu Batasannya tipis. tipis banget di situ, dan tuh dibuat tahun 84 dan lu gak akan sama sekali terganggu sama visualnya gitu karena saking bagusnya. Amadeus. Oke. Coba kita cari. Coba deh Mas itu. Gitu. Aku selalu bilang kalau kalau mau nonton ya walaupun apa ya, ini harus nonton deh. Kalau ngomong scoringnya nggak usah ditanya lah, film Mozart nggak mungkin lah scoringnya jelek kan. Gitu. Untuk ini Mas Yandi, untuk yang melihat karya Mas Yandi, dan menurut aku tidak sedikit ini yang melihat karya Mas Yandi lalu berpikir satu hari aku akan jadi filmmaker juga, mungkin pesan buat mereka atau jadi storyteller. Don't follow your passion. Don't follow your passion. Yeah, live your life passionately. Ini ada beberapa yang udah mau resign langsung. Nggak apa-apa. Soalnya kalau follow your passion tuh kadang stuck di kamu tuh sebenarnya kita tuh nggak punya talentnya, nggak punya kemahirannya, tapi karena suka aja, terus mengorbankan semuanya demi gitu. Kadang-kadang kan follow your passion juga adalah kemalasan yang menyamar. Karena kita suka karena kita effortless rasanya melakukan itu. Sementara kalau live your life passionately itu kalau kita ngelakuin passion kan ini ya kata sifat ya. Maksudnya iya bukan channel yang harus kamu ikutin gitu. Itu tuh cara kamu melakukannya gitu. Ikuti gairahmu. Wah bahaya banget itu. Iya, bukan gairah itu aja. Tapi kalau melakukan semuanya dengan gairah kan, menurutku kalau hidup
gini, a passionate life will discover talent. Dan kalau kamu work dengan talentmu tuh nanti hambatannya apa tuh bisa dilewatin gitu. Jadi kalau mau bikin film ya coba passionately di semua area aja jalaninnya. Mas Andi aja baru semester 5 ya suka film ya. Betul. Yang betul. Passion kan bukan sesuatu yang secara natural lahir dari manusia kan. Manusia kan naturnya survive. Iya, saya punya passion main drum. Saya cobain bodoh banget. Sama mas, saya banyak passion saya. Jadi model. Bakat saya ada, muka yang enggak kan. Ada sih. Modelnya. Yang gitu. Saya nggak bisa dipuji orangnya. Oh, iya. Nanti consider beneran deh. Pokoknya banyak banget ya. Saya coba semua ikutin passion, mentok semua. Akhirnya Ya udahlah. Saya ngelakuin sesuatu yang kayaknya mudah deh. Tapi nggak passionate. Ngomong depan kamera. Berhasil. Gitu. Bikin Malaka. Ya so far sih lumayan lah gitu. Untuk saya hidup. Saya tuh pendengar dulu mas. Thank you. Saya tuh nggak nonton bola tapi setelah kamu terlibat di ngomong bola saya nonton. Ya Allah. Ngomong bola. Ngomong bola saya nonton. Seru tau nonton. Karena gitu. waktu SMA saya tuh penonton ILC. Oh. Karena mamaku suka nonton acara itu. Jadi akhirnya ya udah ngikutin dan kadang tuh ya argumennya tuh emotional base gitu. Iya. Kayak boleh lebih objektif aja nggak gitu. Dan akhirnya menjauh dari nonton politik karena kayak capek. Iya coba. Nah tapi pas salah satunya lihat Mas Ferry itu mulai kayak akhirnya ada yang ini ya cukup Bercerita. dan bisa terasa kok ada ini kan dia susah dipuji ya. Di argumennya Mas Ferry itu saya tuh bisa ngerasa Mas Ferry itu menyisakan keraguan terhadap argumenmu sendiri kadang-kadang. Maksudnya kayak silakan saya boleh debat, ayo aja. Itu yang mahal ditemukan dalam obrolan-obrolan belakangan gitu. Jadi termasuk Kania juga gitu. Pas denger itu tuh jadi kayak oke, menarik buat dan menyenangkan, gak hanya menarik buat didengerin. Tapi capek mas. Tapi pas sadar bikin film lebih capek lagi. Udah lagi nih aja. Gini ya. Iya. Kamu bilang kemarin kok Ernest yang jadi bintang tamu kan. Kan punya channel YouTube, kenapa nggak dilanjutin? Iya juga ya. Cuma gue coba-coba kok nggak gampang kata dia kan. Gue bikin film ya tahu Fer capeknya. Cuman ya cuan lah katanya. Orang memang beda-beda. Energi orang pun juga beda-beda ternyata. Udah talentnya di situ Mas. Iya. Oke, sebelum kita tutup ada hadiah. Hadiah ya namanya. Ada sore juga di sekitar kita. Oh, oke. Tapi sore dalam bentuk parfum. Jadi kita mau giveaway Fer. Ini kolaborasi antara Mas Yandi Lawrence sama Humans ngelahirin 2 anak lainnya. Sore Eterna dan Sore Zena. Zena Eterna tuh artinya istri selamanya. Zena tuh istri, Eterna tuh selamanya. Terus ya ini laku banget, jadi lagi susah banget dicari di mana-mana. Barang langka. Ini ada yang resell sampai 600.000, sampai 3 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya benar. Iya, hampir 1 juta dijualnya. Padahal kita jual harganya 300.000. Wah. Kita mau giveaway, tapi gue nggak tahu gimana cara giveaway-nya. Ya. Apa Lu challenge dong? ngomong dulu sih. Jadi kan gue harus nyari sekarang. Kalau Mas Yandi gimana Mas? Kalau ini ada barang nih kita mau kasih dan cuma 2 ini ya Ki. Masing-masing 5 lah. Oh masing-masing 5. Yeah. Oh berarti ada 5 yang Ada dapat 10. Eterna, 10 ya. Hah, masing-masing 5? Jadi ada 10 penerima Jadi Mas. ada 10 yang menang. Oke. 10 penerima, 1 penerima dapat 1 apa dapat 2? Dapat 1. Oke. Apa challenge apa yang harus kita lakukan? Kalau dari Mas Yandi nih. Bikin film. Bikin film. Apa pendapat teman-teman? Tadi itu aja pertanyaan yang bagus tuh. Apa yang pemerintah bisa lakukan buat perfilman Indonesia? Iya. Menurut teman-teman, tulis aja nanti di kolom komennya yang dipilih 10 terbaik oleh Malaka. Oke. Berarti itu udah fix ya berarti ya dari Mas Yandi adalah tiba-tiba pikir bakal romance atau apa gitu. Enggak. Pemerintah. Ya, sesuai kan sama Malaka ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mensupport film film Indonesia. Indonesia. 10 komen terbaik bakal kita kirimin. Humans, Rizky kirimin, Humans kirimin. Ya. Enterna sama apa tadi? Zena. Gitu. Jadi selamat mencoba teman-teman. Oke itu aja. See you later. Dah, thank you Mas Yandi. Thank you semua. Senang sekali. Thank you Mas Yandi. Teman-teman.